Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berkenalkan diri, nama saya Zakir Hensyadi dengan NIM akhir 115 yang akan menyampaikan materi tentang fenomena permukaan, di mana terdapat 5 topik bahasan dalam materi ini, yakni yang pertama, antar permukaan zat cair, adsorpsi pada antar permukaan zat cair, adsorpsi antar permukaan zat padat, aplikasi bahan aktif permukaan, dan juga sifat elektrik antar permukaan. Selanjutnya terdapat gaya kohesi dan adesi, di mana gaya kohesi sendiri merupakan gaya tarik-menarik antara molekul sejenis. Sebagai contoh, molekul H2O yang saling tarik-menarik antar satu sama lain. Dan juga terdapat adesi, di mana gaya tarik-menarik ini antara molekul yang berbeda jenis. Gaya ini dapat menyebabkan antara zat yang satu dengan zat yang lain berbeda jenis dapat menempel karena molekulnya saling tarik-menarik atau merekat. Terdapat pula kerapatan dan jarak antar molekul, di mana kedua hal ini merupakan aspek yang memengaruhi gaya-gaya tersebut. Lalu kerapatan dan jarak molekul yang semakin besar, maka gaya kohesinya semakin besar pula. Gaya kohesi sendiri paling besar dimiliki oleh zat padat, diikuti zat cair, yang kemudian diikuti dengan gas. Kemudian tegangan permukaan. Istilah permukaan sendiri biasanya diacukan atau mengacu pada antar muka, gas padat ataupun gas cair. Walaupun setiap permukaan yang ada merupakan antar muka. Nah, simbol-simbol yang digunakan untuk antar muka yakni gamma. Untuk cair, gamma liquid. Untuk gas, gamma V. Dan juga untuk solid atau padat, yaitu gamma solid. Karena setiap entitas fisik, baik itu sel, bakteri, koloid, butiran, ataupun manusia, memiliki antarmuka pada batasnya dengan lingkungannya. Sebagai contoh, pada gelas yang berisi air, terdapat tegangan antarmuka antara zat cair dan juga gas. Dan juga sebagai contoh lain, terdapat minyak dan air, maka mereka akan berpisah dan diantaranya akan terdapat antar permukaan. Dalam keadaan cair, gaya kohesif antara molekul berdekatan dengan baik. Molekul dalam cairan memiliki daya tarik yang sama ke segala arah. Dan juga di sisi lain, molekul di permukaan hanya punya gaya kohesif yang menarik molekul cair lain yang terletak di bawah dan berdekatan dengan dia. Sedangkan jika dia kontak dengan udara, maka dia tidak akan menarik ke arah udara, melainkan hanya akan menarik di antara molekul-molekul cairan yang lain. Gitu. Mereka bisa memiliki gaya adesif, namun kalau gas gaya tariknya kecil. Nah, efeknya molekul pada permukaan cairan mengalami gaya ke dalam menuju massa. Akibatnya, gaya ini menarik molekul antar muka bersama-sama sehingga mengontraksikan permukaan dan menghasilkan tegangan permukaan. Kemudian dilanjutkan dengan surface tension atau tegangan permukaan, di mana gaya atau panjang yang harus diterapkan sejajar permukaan mengimbangi gaya ke arah dalam. Kerja atau dalam istilah lain, kerja untuk memperbesar permukaan sebesar 1 cm persegi. Sebagai contoh, pada tegangan permukaan air, yaitu 72,8 Dyn per cm pada suhu 20 derajat. Ini dapat turun seiring dengan pertambahan suhu, yakni minus 0,154 mikronewton per meter per 1 derajat Celcius. Kemudian terdapat pula interfacial tension, di mana interfacial tension ini merupakan tegangan antarmuka atau gaya per unit panjang yang ada pada antarmuka dua fase cair yang tidak saling bercampur, dan seperti tegangan permukaan memiliki satuan Dyn per cm. Meskipun semua tegangan dapat disebut tegangan antarmuka, tapi paling sering digunakan
untuk gaya tarik-menarik antara cairan yang tidak dapat bercampur. Dalam tegangan antarmuka, dua cairan dituliskan sebagai gamma LL atau gamma liquid-liquid antara dua solid yaitu gamma SS dan pada antarmuka liquid solid yakni gamma LS atau liquid solid. Dan juga pada tegangan permukaan biasanya istilah untuk liquid vapor atau gamma LV dan juga terdapat solid vapor atau gamma SV. Ini sering juga dituliskan sebagai gamma L dan juga gamma S karena vapornya tidak dianggap. Nah, bila dua cairan benar-benar bercampur, maka tidak ada tegangan antarmuka di antara mereka. Rumus dari energi bebas permukaan yakni Y sama dengan F per 2L atau bisa juga dituliskan dengan F sama dengan Y dikali 2L. Berikut merupakan contoh perhitungan dari energi bebas permukaan. Terima kasih.